Tranisi Tuan Akmor, transformasi Shopee inovatif, wajah baru tradisi. Transisi Tuan Akmor adalah proses transformasi atau perubahan besar-besaran dalam rantai produksi minuman tradisional Shopee, khususnya di Kabupaten TTU, dari metode tradisional rumahan menuju industri formal yang legal dan terstandardisasi. Bagi masyarakat di daratan timur, Nusa Tenggara Timur, pohon lontar bukan sekadar tumbuhan yang menghiasi cakrawala sabana, melainkan urat nadi yang mengalirkan napas ekonomi keluarga. Shopee, sebagai hasil olahan puncaknya, telah lama berdiri teguh sebagai sumber mata pencaharian utama yang menghidupi ribuan dapur rumah tangga. Tahap awal. Shopee atau Tuan Akaf yang berasal dari pohon lontar. Sebelum fajar menyingsing, para penyadap, pemanjat, pohon lontar sudah menaiki pohon lontar yang menjulang tinggi dengan bantuan ego, tangga dari batang bambu atau kayu. Inti dari proses ini ada pada bunga jantan pohon lontar yang disebut mayang. Mayang ini tidak langsung dipotong. Ia harus dielus dan dipukul-pukul pelan terlebih dahulu agar cairannya keluar dengan lancar. Setelah itu, ujung mayang diiris tipis, dan tetesan demi tetesan air manis yang jernih, yang disebut nira atau tuak manis, mulai jatuh ke dalam wadah penampung yang disebut haik, wadah dari daun lontar. Tahap kedua. Tuak lontar yang baru turun dari pohon memiliki rasa yang sangat manis dan segar. Namun, untuk menjadi Shopee, harus mengalami perubahan karakter. Lontar tersebut didiamkan di dalam wadah besar, biasanya oleh masyarakat timur khususnya desa Letmavo secara tradisional. Masyarakat sering menambahkan bahan alami seperti kulit kayu tertentu, misalnya kayu soga atau akar-akaran, yang berfungsi sebagai ragi alami. Dalam hitungan hari, lontar yang tadinya manis akan mulai berbuih, berubah warna menjadi sedikit keruh, dan aromanya mulai tajam. Inilah tahap di mana gula alami berubah menjadi alkohol. Tahap ketiga. Di bawah naungan pondok bambu yang sederhana, proses memasak Shopee secara tradisional adalah sebuah tarian antara api, uap, dan kesabaran. Ini bukan sekadar proses kimia, melainkan warisan rasa yang dijaga dengan perasaan. Di atasnya, sebuah periuk tanah liat atau drum besar yang telah diisi lontar fermentasi diletakkan dengan penuh perhitungan. Kayu-kayu kering ditata rapi di bawahnya. Bagian atas periuk kemudian ditutup dengan rapat menggunakan alat kayu atau tanah liat, lalu disumbat dengan sabut kelapa atau kain basah pada setiap celahnya agar roh, uap alkohol, tidak melarikan diri ke udara bebas. Tahap 4. Saat lontar mulai mendidih, uap alkohol yang ringan mulai membubung tinggi. Ia dipaksa melewati pipa bambu panjang yang disebut bulu. Pipa ini dipasang melintang dengan kemiringan yang presisi. Di sepanjang bambu inilah keajaiban terjadi, uap panas yang bertemu dengan dinding bambu yang dingin, atau dibalut kain basah, perlahan-lahan mengembun, berubah wujud dari gas kembali menjadi tetesan cair yang jernih. Di ujung pipa bambu, sebuah botol kaca atau wadah kecil telah menunggu dengan setia. Suasana terasa sakral saat bunyi ting, ting, pertama terdengar, tanda tetesan pertama telah jatuh. Tetesan awal ini disebut Shopee kepala. Beningnya seperti air pegunungan, namun saat botol dikocok, buihnya bertahan lama, menandakan kekuatan alkohol yang tinggi. Inilah kasta tertinggi dari Shopee, yang seringkali dipersembahkan untuk ritual adat yang paling penting. Dan tetesan berikutnya menjadi kelas kedua dari Shopee. Hasil produk dan kemasan Shopee yang sederhana adalah potret kejujuran sebuah tradisi. Tanpa hiasan yang berlebihan, kemasan ini bercerita tentang kepraktisan, kearifan lokal, dan cara masyarakat TTU merangkul hasil alamnya untuk kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan kemasan ini mencerminkan sifat asli Shopee sebagai minuman rakyat. Shopee tradisional ini dikemas dalam botol-botol aqua dan juga drigen. Kesederhanaan ini menjelaskan bahwa Shopee bukan hanya sekedar ketika botol plastik sederhana itu diletakkan di tengah lingkaran sosial, ia berubah menjadi simbol persaudaraan, keagamaan dan bahkan urusan politik. Tidak ada jarak antara si kaya dan si miskin. Dari wadah yang bersahaja itu, Shopee dituangkan ke dalam gelas-gelas kecil, mengalirkan tawa dan cerita yang melampaui harga sebuah kemasan. Bagi banyak keluarga, setiap tetes Shopee yang jatuh ke dalam jerigen adalah kepingan koin untuk membayar biaya pendidikan. Banyak sarjana, guru, hingga pejabat dari Tanah Timur yang sukses meraih gelar karena pelusang ayah yang memanjat pohon setiap pagi dan ketelatenan sang ibu yang menjaga api penyulingan hingga larut malam. Shopee adalah alasan mengapa pendidikan tetap bisa berjalan meski musim kemarau melanda panjang. Seperti pada video ini, mereka menjadikan Shopee sebagai mata pencaharian utama. Mereka menjual langsung hasil Shopee lewat drigen dan juga botol aqua. Transisi dimulai ketika sains bertemu tradisi. Selama berabad-abad, Shopee diproduksi dengan metode yang penuh ketidakpastian. Ada kalanya kadar alkohol terlalu tinggi, ada kalanya rasa berubah karena sanitasi yang kurang terjaga.
Inovasi muncul dari sebuah keresahan. Bagaimana cara menjaga warisan ini agar tidak hanya menjadi minuman pinggiran, tapi bisa bersanding dengan minuman dunia seperti sake dari Jepang atau tequila dari Meksiko? Jawabannya adalah transformasi dan standarisasi. Tim inovator dari Feb Unimore mencoba berdiskusi dan menawarkan transisi ini sebagai langkah baru tanpa meninggalkan budaya dan tradisi. Proses produksi lebih modern. Proses produksi Shopee melalui teknologi distilasi fraksinasi, penyulingan modern, adalah sebuah revolusi teknis yang mengubah seni tradisional menjadi sains presisi. Di sini, kearifan lokal tidak dibuang, melainkan dimurnikan dengan teknologi untuk mencapai standar kualitas internasional. Jika dulu fermentasi dilakukan di udara terbuka dengan suhu yang tidak menentu, kini nira dimasukkan ke dalam tangki fermentasi stainless steel yang tertutup rapat dan steril. Di dalam tangki ini, suhu dijaga dengan ketat dan jenis ragi yang digunakan adalah ragi khusus yang telah diuji di laboratorium. Hal ini memastikan bahwa seluruh gula alami berubah menjadi alkohol secara sempurna tanpa terkontaminasi bakteri luar yang bisa membuat rasa Shopee menjadi asam. Berbeda dengan tungku tradisional, mesin ini menggunakan pemanas stainless yang suhunya bisa diatur hingga ketelitian derajat terkecil. Dalam proses ini, terjadi keajaiban sains yang disebut fraksinasi. Cairan dipanaskan hingga titik didih alkohol, dan uapnya akan naik melalui kolom-kolom pemurnian. Dalam hitungan detik, uap panas berubah kembali menjadi cairan bening kristal. Karena menggunakan sistem tertutup, tidak ada setetes pun uap alkohol yang terbuang ke udara, sehingga rendemen, hasil, yang didapat jauh lebih banyak dan lebih efisien dibandingkan cara tradisional. Seperti pada gambar. Proses akhir wajah baru Tuan Akmor. Tuan Akmor adalah representasi dari semangat baru masyarakat Timor dalam mengolah warisan leluhurnya. Narasi, wajah baru, ini bukan sekadar tentang perubahan kemasan, melainkan tentang revolusi martabat sebuah produk budaya. Tim inovator Feb Unimore hadir menawarkan inovasi untuk Shopee, melalui proses yang modern lalu menawarkan desain kemasan yang menarik sampai pada inovasi standarisasi kadar alkohol. Lihatlah penampilannya sekarang. Tuan Akmor dibalut dalam botol kaca bening yang menunjukkan kejernihan kristalnya. Labelnya tidak lagi polos, ia dihiasi dengan narasi budaya, mungkin sentuhan motif tenun yang bercerita tentang identitas Timor yang gagah. Segel cukai yang melingkar di leher botolnya adalah medali kemenangan yang menyatakan bahwa ia kini adalah produk yang legal, diakui negara, dan siap melanglang buana.